Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 17. Begini firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Independent woman sempat menjadi sebuah istilah yang viral beberapa waktu yang lalu, dan mungkin sampai sekarang kita masih mendengar istilah ini. Namun, apakah bagian ini salah? Pada dasarnya, kebanyakan hal yang selalu kita pikirkan berangkat melalui stigma yang negatif. Maka, hasilnya pun akan negatif. Tetapi, coba kita berangkat dari stigma yang positif. Maka, kita pun bisa melihat suatu hal itu dari hal yang positif terlebih dahulu. Ketika saya mencari tahu arti istilah dari independent woman, maka istilah ini secara garis besar dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mandiri dalam mengatur finansial, kehidupan pribadi, dan emosionalnya. Seorang independent woman dikatakan juga jujur dalam menjalin relasi dengan sesama dan menghargai sesama. Jujur dalam relasi dan menghargai sesama ini perlu kita garis bawahi bahwa independent woman ternyata bukan suatu istilah yang negatif. Mengapa? Karena firman hari ini juga mengajari kita untuk memiliki relasi yang baik dengan sesama. Relasi sebagai sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hal inilah yang Tuhan inginkan untuk kita aplikasikan bagi sesama. Memiliki seorang sahabat yang demikian adalah nilai lebih bagi kita, karena dengan kata lain, bagian ini telah kita jalani. Namun, jika tidak memiliki sahabat yang demikian, apakah firman ini tidak berguna bagi kita? Jawabannya tentu tetap sangat berguna, karena dalam aplikasinya, kitalah yang harus dapat menjadi sahabat bagi sesama kita. Kita harus dapat selalu mengasihi dan menolong sesama kita, apalagi ketika mereka sedang dalam kesukaran. Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus menjadi seorang sahabat bagi orang lain dan mengasihi mereka? Dalam Yohanes 15 ayat 12-14, Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Lalu, ayat 16-17 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Melalui firman ini kita mendapat jawaban yang sangat jelas mengapa kita harus menjadi seorang sahabat dan mengasihi sesama. Mungkin kita khawatir bagaimana bisa menjadi seorang sahabat yang benar-benar baik bagi orang lain. Ingatlah bahwa kita memiliki sahabat sejati, yaitu Yesus, yang bahkan sampai rela mati demi membebaskan kita dari belenggu dosa yang telah membuat kita jauh darinya. Kita sungguh bersyukur karena kita memiliki sahabat yang begitu mengasihi kita, seperti Yesus. Bahkan dikatakan bahwa Yesuslah yang memilih kita dan memberikan gelar sahabat bagi kita. Kalau dipikir-pikir, siapa sih kita? Sampai Yesus begitu mengasihi kita, memilih dan menjadikan kita sebagai sahabatnya, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Jika merenungkan semua perbuatan kita, mungkin kita bisa melihat bahwa terlalu banyak kita mendukakan hati Tuhan. Terlalu banyak pemberontakan kita terhadap Tuhan. Akan tetapi, Tuhan selalu sabar menghadapi kita. Dia selalu datang mencari kita yang menjauh darinya, dan selalu hadir menolong kita ketika kita mengalami begitu banyak kesulitan, meskipun kita sering kali lupa untuk mengucapkan syukur kepadanya. Yesus adalah sahabat yang selalu dapat kita andalkan dalam segala hal. Dapat diandalkan ketika kita meminta pertolongan, dapat diandalkan untuk menjadi pendengar yang baik ketika kita ingin curhat, dan dapat diandalkan ketika kita membutuhkan contoh bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan olehnya. Oleh karena itu, kita sungguh bersyukur memiliki sahabat seperti Yesus yang tidak akan bisa kita temui di dunia ini. Jadi, seperti yang telah Dia sampaikan bahwa sebagai sahabat, kita pun harus melakukan apa yang telah Ia perintahkan kepada kita, yaitu mengasihi sesama. Maka, haruslah dengan sukacita kita melakukannya. Ingat bahwa Tuhanlah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi, kita pun diajar oleh Tuhan untuk mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi kita. Maka, marilah mulai dari sekarang kita berusaha untuk bisa menjadi sahabat bagi sesama kita, menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi saudara yang menolong mereka dalam kesukaran. Ketika kita kesulitan untuk melakukannya, mintalah pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk benar-benar bisa mengasihi sesama seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk mengasihi sesama. Namun, terkadang kami sulit untuk mengasihi ya Tuhan. Kami tidak jarang memikirkan imbalan apa yang dapat kami terima, sehingga tidak bisa menampilkan kasih-Mu yang indah. Oleh karena itu, ingatkanlah kami bahwa Engkaulah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan yang sebenarnya kami pun tidak layak mendapatkannya. Tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk dapat menampilkan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga melalui kami mereka dapat mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.